Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Kebijakan Publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya, Iqbal Dimas Pangestu, dan kedua rekan saya, yaitu Aldisha Maharani Setiadana dan Belgis Wangiatul Abidin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang etika kebijakan publik. Administrasi publik secara umum mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan atau dengan kata lain berlaku secara adil. Pelayanan publik secara profesional membutuhkan kompetensi teknik dan leadership. Keadilan tidak akan terwujud apabila dalam profesionalisme pelayanan publik tidak memperhatikan kompetensi etika. Lemahnya perilaku etis akan melemahkan institusi-institusi sosial politik, sehingga merugikan banyak orang. Padahal tanggung jawab moral merupakan hakikat utama pelaksanaan kekuasaan. Ya, selanjutnya pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Menurut Solomon, etika merujuk kepada kedua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Dan dalam hal ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat. Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai-nilai moral, atau biasa disebut dengan kode etik. Ya, selanjutnya ada kebijakan publik. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, maka ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, akan menimbulkan resistensi atau penolakan. Untuk itu, suatu kebijakan harus mampu menyesuaikan nilai-nilai dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Belgis Wangiatul Abidin. D. Pengertian etika kebijakan publik. Etika kebijakan publik merupakan standar nilai atau petunjuk kepada pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil suatu tindakan berkaitan dengan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam perumusan suatu kebijakan, pihak-pihak yang terkait harus memperhatikan etika atau nilai-nilai yang baik guna memberikan hasil yang maksimal terhadap apa yang akan dirumuskan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Lalu yang E, pentingnya kriteria etika dalam kebijakan publik. Kebijakan publik bukan hanya proses pengambilan keputusan, tapi juga analisisnya, agar ada nilai-nilai bersama yang bisa menjadi acuan dan kriteria dalam menghadapi masalah-masalah. Praktik yang profesional harus mengintegrasikan kriteria etika ke dalam kebijakan publik. Dengan kriteria etika ini, pemecahan dalam perbedaan pendapat atau pengambilan keputusan memprioritaskan pertimbangan kepentingan publik, terutama kepentingan mereka yang ada pada posisi paling tidak beruntung. Dasar pemikirannya adalah kesetaraan. Pelayanan publik harus memungkinkan semua warga negara mempunyai kesempatan sama, sedangkan prioritas diberikan kepada yang paling tidak beruntung karena mereka secara struktural sudah dalam posisi lemah. Terbentuknya kompetensi etika ditentukan berbagai faktor. Yang pertama, intensitas kepedulian etika dan ada atau tidaknya latihan etika yang teratur. Kedua, budaya dalam organisasi yang mempengaruhi etika.
Ketiga, menghargai pendapat orang lain sehingga tumbuh persepsi tentang etika yang benar dan bagaimana masalah-masalah etika yang harus ditangani. Lalu kemudian ada F, memutuskan pilihan etis dalam kebijakan publik. Pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan seringkali bersifat dilematis, artinya hasil dari keputusan di satu pihak membawa keberuntungan bagi suatu kelompok masyarakat, dan di lain pihak ada kelompok yang dirugikan. Kemungkinan lain, keputusan tersebut tidak membawa dampak apa-apa atau orang tidak bisa ikut menikmati hasilnya. Tetapi yang sering terjadi mengakibatkan jatuhnya korban. Masalah keputusan dalam kebijakan publik selain menyangkut masalah hukum dan politik, pertama adalah masalah tanggung jawab moral. Jadi, etika publik akan mengingatkan tanggung jawab moral pejabat publik agar bisa mungkin dalam pengambilan keputusan menghindari pihak yang dirugikan. Kekeliruan dalam mengambil keputusan kebijakan publik bisa dianggap sebagai bentuk kesalahan moral. Artinya pejabat publik bisa bersalah karena dihadapkan pada tanggung jawab terhadap orang lain, harus menanggung resiko, konsekuensi atau akibat dari kebijakan atau tidaknya. Kesalahan moral memiliki 3 ciri, yaitu pertama, pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Kedua, tindakannya berakibat merugikan sehingga mengakibatkan orang lain menderita atau menjadi korban. Yang ketiga, penderitaan itu tidak memiliki alasan yang bisa memberikan pembenaran. Merumuskan masalah dalam kebijakan publik harus menampilkan secara jelas hubungan sebab akibat dan klasifikasi masalah, dan terutama harus sudah mengandung alternatif jalan keluar. Tidak jarang konteks yang mengandung analisa lebih luas daripada rumusan masalah. Pemecahan masalah akan memperhitungkan alternatif yang terkandung dalam rumusan masalah tersebut. Dalam analisa kebijakan publik ini, pemecahan alternatif yang terkandung dalam rumusan masalah saran dengan nilai-nilai etika karena sudah mengandung kewajiban atau tanggung jawab pejabat publik dan menyiaratkan pilihan nilai. Cara memilih kerangka pemikiran untuk merumuskan masalah sudah mengarah ke alternatif pemecahan masalah yang diharapkan. Evaluasi bobot alasan pro dan kontra terhadap masing-masing alternatif. Kemudian diambil keputusan ke arah alternatif yang paling menjawab kebutuhan dan kepentingan publik. Pembobotan alternatif ini menggadaikan prioritas pilihan kriteria yang berbeda dan komitmen pribadi serta organisasi tertentu. Bila komitmen pribadi lemah, maka cenderung mencari alternatif yang paling mudah, yang lebih memberi keuntungan pribadi. Jadi, kerangka yang menentukan rumusan masalah, identifikasi alternatif, dan pilihan kriteria erat terkait dengan visi etika pejabat publik, serta alternatif dipilih dan dirumuskan. Pengambil kebijakan publik masih harus berhadapan dengan masalah diterima atau tidak kebijakan itu oleh pihak-pihak lain yang terlibat. Selanjutnya adalah G, yaitu contoh kasus. Nah, dalam kebijakan publik itu terdapat banyak yang namanya permasalahan-permasalahan, yaitu contohnya permasalahan keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi rakyat, lingkungan hidup, serta pelayanan umum. Nah, dalam hal ini, aparatur negara itu mempunyai peran yang penting, mempunyai posisi yang penting dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Karena apa? Segala kebijakan yang diambil oleh aparatur negara itu mempunyai dampak dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau masyarakat luas. Lalu, rasionalitas saja tidak cukup untuk menjawab segala kebutuhan-kebutuhan hakiki orang banyak. Karena apa? Karena dalam mengambil suatu keputusan yang baik harus menyertai pengalaman, intuisi, dan hati nurani. Dan tidak lupa juga, falsafah, kearifan, dan niat baik menjadi penopang paling kokoh bagi administrator untuk menjaga kewibawaan dan kredibilitas sebagai aparatur negara. Etika merupakan bagian yang penting dalam analisa kebijakan publik. Kenapa? Karena etika dipelajari untuk memahami sifat-sifat dasar tindakan manusia, lalu pertentangan moral yang ada di batinnya, pertimbangan moral yang mendasarinya, kesadaran moral yang menuntun perilakunya, kewajiban-kewajiban moral mereka sebagai makhluk yang paling sempurna, dan juga kelakuan moral yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa langkah analisa. Yang pertama itu ada merumuskan masalah, dan yang kedua adalah seleksi kriteria.
Oke, dalam merumuskan masalah, kebijakan publik itu harus bisa menampilkan secara jelas hubungan sebab akibat klasifikasi masalahnya dan terutama sudah mengandung alternatif untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Oke, kali ini kita akan mengambil contoh PKH, yaitu program Keluarga Harapan. Nah, PKH ini program ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Nah, hal ini itu terdapat dalam Permensos nomor 10 tahun 2017. Lalu yang kedua adalah seleksi kriteria. Nah, dalam Permensos nomor 10 tahun 2017 sudah dijelaskan bahwa masyarakat miskin yang berhak menerima PKH harus mempunyai kriteria komponen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kriteria komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Lalu yang kedua, ada kriteria komponen pendidikan yang meliputi 1. Anak SD atau MI atau sederajat, yang kedua anak SMP atau MTS atau sederajat, yang ketiga anak SMA atau MA atau sederajat, dan yang keempat anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Lalu yang C, ada komponen kesejahteraan sosial yang meliputi 1. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun, dan 2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Lalu pemerintah telah mengklasifikasikan kriteria berdasarkan 3 komponen utama dalam PKH, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Lalu bagaimana sih cara mengklasifikasikan kriteria tersebut? Nah, dalam mengklasifikasikannya itu yang pertama dengan membandingkan alternatif dan seleksi kriteria, dan kedua yaitu mempertimbangkan aspek politik dan organisasi. Nah, dalam menentukan kebijakan PKH ini harus melibatkan pihak lain. Dan yang ketiga itu implementasi dan evaluasi program. Menjalankan kebijakan-kebijakan biasanya isu-isu akan muncul di tengah masyarakat. Nah, hal ini diakibatkan karena masyarakat itu belum merasa puas dengan kebijakan yang dilaksanakan atau kebijakan yang diputuskan oleh aparat negara tersebut. Nah, biasanya untuk mengatasinya itu aparat negara itu harus mementingkan 2 aspek penting. Yang pertama itu aspek terbatas dan yang kedua adalah aspek lazim. Nah, kalau aspek lazim itu cara-cara di mana kebijakan dan praktik pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung sikap-sikap dan titik tinjau yang kemungkinan tanggung jawab atas kinerja memperhitungkan banyak pihak, mandat legislatif dan kesejahteraan publik. Nah, lalu sedangkan aspek terbatas yaitu cara-cara di mana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas segi pekerjaan dan fungsi-fungsi kedisiplinan. Nah, lalu kesimpulannya, kebijakan publik merupakan esensi dari tindakan publik. Rumusan kebijakan merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah dengan warga, sehingga para pengambil keputusan negara memiliki kewajiban-kewajiban tertentu kepada masyarakat, sebab mereka telah memperoleh sebagian dari hak, yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara dan mengatur sumber daya yang tersedia. Dan yang terpenting adalah etika merupakan bagian yang penting dalam analisa kebijakan publik. Terima kasih.